firman maka dia adalah Tuhan? Belum, Bu. Oke, saya nomornya yang saya Boleh, simpan boleh dalil ini itu, oke. ayatnya. Jadi saya kasih bentar. Mas, anak-anak dikondisikan bentar, Mas. Bentar, Mas. Bentar ya, anak Boleh. saya kedengaran. Oke. Nah, jadi begini. Ketika ada malaikat turun ke Gilgal dan dia Mm-mm. berfirman, nah, di sini malaikat sedang menyampaikan firman Tuhan. Contoh saya menyampaikan perkataan, saya akan berikan analogi lah kepada Anda. Suami saya berpesan Mm. kepada saya, katakan kepada ibuku, aku sakit perut, misalnya. Lalu saya berkata, Bu, aku sakit perut. Saya cuma menyampaikan kata suami saya, tapi tidak Iya, menambah-nambahi, tidak mengurangi. Sama seperti malaikat Jibril. Ketika malaikat Jibril berkata, Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Tidak ada tambahan kata karena pure tidak ditambahi oleh makhluk lain perkataan Tuhan itu. Nah, saya anda harus cari, klik di Google bahwa barang Yesus mengatakan, bukankah penyampai firman adalah Tuhan? Artinya di sini adalah mohon ketika maaf Bu, saya potong. ya, Ayatnya tadi boleh tak catat? ya itu yang saya sedang cari ya, saya Oh, ini. Oh, oke, oke, kalau betul, bisa betul. saya carikan. Hmm. Oke, siap, siap. Coba tulis di Google di situ, Iya. barang siapa penyampai firman adalah Tuhan sendiri, itu Yesus yang berkata ya. Nah, atau saya analogikan seperti Musa. Anda pernah dengar Musa ketika berkata, bagaimana aku berkata kepada orang Israel atau kepada Firaun, katakanlah aku yang mengutus aku. Lalu Musa mengulangi perkataan itu. Siapakah engkau? Siapakah? Aku yang mengutus aku. Apakah Musa langsung jadi Tuhan? Kan tidak. Dia menyampaikan firman Tuhan. Nah, itu juga yang Iya. dilakukan malaikat. Malaikat ketika bertemu dengan Hagar, malaikat mengulangi perkataan Tuhan. Bukan Iya, bener Tuhan banget, Bu. berubah jadi malaikat. Nah, itu Iya. sejalan dengan Itu malaikat itu Jibril. itu yang mau saya sampaikan tadi, Bu. Jadi Tuhan hadir lewat Oke, malaikatnya. berarti sama ya. Gitu. Sepaham kita Sama, ya. sama. Oke. Nah, kemudian Jadi di berarti di oke. ayat Septuaginta Yesaya 6 3 ayat 9 nggak ada perbedaan kan ya Bu tadi? Sama Kalau maksudnya. kalau pemahaman Anda seperti itu memang tidak berbeda, tapi kalau kita lihat konteks ayatnya, teman-teman Kristen sering menggunakan ayat ini mengatakan Tuhan turun sendiri mengambil rupa menjadi manusia, dasarnya adalah ayat ini, yaitu Oh gitu. Tuhan tidak berubah. Apa Tuhan berubah menjadi manusia. Sorry, suara saya noise nggak? Enggak, Suara Bu. saya noise nggak? Oke. Jadi artinya adalah kalau seandainya dikatakan bahwa Yesus apa namanya teman saya mungkin kalau Anda lihat di YouTube itu namanya Uti Watimena mengambil ayat ini mengatakan Oh iya. nggak ada yang lain yang mewakili Tuhan. Tuhan itu sendiri yang turun begitu. Nah, jadi itu perbedaannya. Kalau Anda memahami seperti itu, Anda satu jalan dengan umat Muslim yang mengatakan bahwa Allah mengutus hambanya menyampaikan firman. Bukan berarti dia Tuhan, malaikat itu bukan berarti Tuhan, tapi kemuliaan Tuhan atau Tuhan sedang Dinyatakan berfirman, ya Bu ya. malaikat itu menyampaikan firman Tuhan. Artinya begitu. Sekarang gini, ketika Allah mengatakan Allah memberikan saya rezeki, Iya, benar ya? Tapi benar. apakah Allah menjadi suami saya? Tentu tidak. Allah Iya. mengklaim Allah yang memberi rezeki saya, padahal yang ngasih saya setiap bulan suami saya kan? Apakah yang memberi rezeki itu Allah? Ya, benar. Tapi Tapi apakah lewat Allah menjadi suami suami Ibu. saya? Tapi lewat suami saya. Nah, Iya, ini benar. ini kenapa harus kita pahami seperti ini? Karena ini bahasa Semitik, bahasa yang serumpun. Iya, Bahasa benar Bu. Arab, bahasa Ibrani itu serumpun dengan bahasa Aram. Jadi tidak bisa Iya, ada iya kaidah benar. yang sama. Nah, dan tolong dicari dalil di mana Yesus mengatakan, bukankah tertulis di kitabmu, barang siapa penyampai firman, dia adalah Tuhan. Artinya Sebentar di Bu, sini, kayaknya saya nemu ayatnya. Tadi udah nemu. nemu ayatnya. Udah, Oke, silakan ya dibaca. coba. Di Yohanes 10 ayat 36 ya? Oh iya, iya, iya. Iya, Coba benar. dibaca. Tidakkah ada tertulis dalam kitab Tauratmu? Aku telah berfirman, kamu adalah Allah. Jikalau itu jadi tuduhannya orang Yahudi ke Yesus kan ya karena dia sudah menyamakan diri dengan Tuhan, makanya mereka marah mau melempari batu itu kan ya, Bu? Ya, karena, baca lagi ayatnya. Ya. Jikalau mereka kepada Yohanes berapa? siapakah Saya lupa. firman? Saya sudah lama nggak bawa ayat ini. 10 Yohanes, 33 sampai 36. oke. Tunggu, Yohanes 10, 10, 33, 36. Nah, Kalau tidak saya ada, pahami oke. sendiri, kalau saya pahami sendiri Nah, di oke. sini Ini nih yang 35. Yang 35 baca. bentar, saya iniin di kesini aja. Soalnya tadi tulisan saya sendiri tuh. Ya, boleh.
Yohanes 10:35. Buat teman-teman yang ingin mencek ayat ini, silakan dicek Yohanes 10 ayat 35. Saya bacakan ya. Jikalau mereka kepada siapa firman itu disampaikan, disebut Allah, sedang kitab suci tidak dapat dibatalkan. Jadi begini, Elohim itu bukan Mm-mm. cuman kepada Tuhan Bani Israel. Elohim itu juga diberikan kepada Musa. Musa disebut dengan Elohim, ya. Di dalam kitab Di mana, Bu? aku menjadikan engkau Elohim untuk Firaun. Boleh aku catat ayatnya, Bu, di Oke, mana? boleh. Musa adalah Elohim, ya. Ya. Musa Elohim. Karena takutnya kalau diambil per ayat nanti jadi salah makna, Bu. Ya, boleh kita Takutnya. bahas tentang kepada siapa firman ini disampaikan, maka dia juga Allah. Walaupun ditulis huruf Iya, kecil itu bermakna Elohim, ya. Nah, iya Musa benar. itu dijadikan Elohim untuk Firaun. Anda boleh lihat Mm. sendiri ayatnya. Di dalam kitab Keluaran 7:1, lihat, aku mengangkat engkau sebagai Allah bagi Firaun. Artinya Musa dijadikan Elohim. Nah, maksudnya di Iya. sini yang kalau saya pahami adalah siapapun yang menyampaikan firman, dia menjadi Allah, tetapi bukan makna Allah sesungguhnya. Karena begini, ketika Nabi Muhammad berkata kepada kami umat Islam, Innani anallah, dia berkatakan, aku adalah Allah, kata. Sesungguhnya aku adalah Mm-mm. Allah. Mm-mm. Dan dia menjadi Allah, tetapi bukan berarti adalah Allah dan harfiah. Dia Iya sedang benar, Bu. menyampaikan firman. Sama seperti Musa, Mas, ini si anak-anak dulu. Jadi sama seperti Musa yang mengatakan, apa yang bisa aku katakan kepada Firaun? Aku mengutus aku. Lalu Musa mengulangi kata-kata itu. Siapa yang mengutus engkau? Aku yang mengutus aku. Wah, ini bahaya nih, Musa nih jadi Tuhan ya. Kan bisa orang Iya berpikir benar-benar. dia ngutus. Nah, jadi begitu yang terjadi Tergantung kepada konteks Yesus. kan ya, Bu ya. Ya, tapi ini juga yang terjadi kepada Yesus sebenarnya. Kenapa saya bilang begitu? Karena orang Yahudi menuduh dia menyetarakan dirinya dengan Tuhan. Benar, Sementara benar banget. dia bertanya kembali, apa yang aku lakukan, kejahatan apa yang dilakukan, kan gitu. Jadi, Iya benar. anak Allah. Kalau kita bicara tentang anak Allah ini sudah banyak sekali frasa ini dipakai di perjanjian lama. Nah, jadi apa beda anak Allah Yesus dengan manusia biasa yang lain yang sudah disebutkan sebagai anak Allah? Nah, jadi keambiguan ini yang coba kita bahas berdasarkan sebenarnya teks asli agar tidak salah paham. Nah, Oh contoh iya tadi benar. itu, kepada siapa firman itu disampaikan, maka dia adalah Allah, bukan berarti makna harfiah. Saya Ya. contoh malaikat ke Gilgal. Anda boleh lihat, malaikat ke Gilgal dia berfirman. Anda pernah baca ayatnya? Malaikat Tuhan Belum, turun ke belum. Gilgal. Oke, malaikat Tuhan turun ke Gilgal, ya. Turun ke Gilgal. Hati-hati, ini hakim-hakim ya, hakim-hakim 21. Malaikat Tuhan pergi dari Gilgal ke Bokim lalu berfirman. Berfirman ini konotasi yang kata-kata yang selalu dipakai untuk Tuhan yang Iya, berbicara ya kalau berfirman. Tapi iya. apakah malaikat ini Tuhan? Tentu tidak. Dia Bukan, menyampaikan bukan. firman Tuhan. Nah, kenapa saya merasa begini? Kenapa mungkin pemahaman kita berbeda? Karena mohon maaf, karena Iya. kami memiliki Al-Quran dengan teks Beda akidah aslinya, juga kan ya, Bu ya. ya akidah juga. Kemudian teman-teman Kristen kan mendapatkan terjemahan dari terjemahan. Septuaginta itu 3 abad sebelum Masehi Iya. ada, itu mustahil itu originalnya. Karena bahasa Pentateuch atau kitab perjanjian lama Pentatuk, itu bahasa Torah. Ibrani. Ibrani. Iya benar. Mustahil bahasa Yunani. Tapi Tapi yang ya, Bu, terjadi, mohon maaf. Mohon maaf. Kalau yang saya tahu, Septuaginta itu apa namanya? Translatannya ke dalam bahasa Yunani dari bahasa Ibrani. Gitu. betul. Begini loh, saya. Iya. Ketika walaupun itu katanya adalah yang menerjemahkan rabi-rabi Yahudi itu, makanya itu disebut dengan Septuaginta kalau nggak salah apa 7 apa berapa orang Yahudi ya yang menerjemahkan. Tapi tetap saja begini, kalau kita menerjemahkan bahasa asing tanpa mengerti kaidahnya bisa salah paham. Contoh, saya bisa bikin Benar sebuah banget. puisi, aku membanting tulang. Ketemu sama orang lain pasti bilang, ini ibu ini kurang ajar, kok dia bisa Iya membanting benar. tulangnya, gitu kan. Sementara itu saya menggunakan kata frasa yang kaidahnya ada di bahasa Indonesia itu majas.
Kemudian Iya, orang majas. lain tidak mengenal istilah majas. Dia menerjemahkan. Nah, ini yang saya analisa, saya tidak menuduh ya, tapi ini juga terjadi kepada teman-teman. Faktanya teman-teman Kristen punya banyak denominasi, banyak penafsiran-penafsiran yang berbeda tentang suatu ayat. Nah, contoh Dimas tadi memahami seperti itu, sama seperti saya memahami. Tapi teman saya yang lain mengatakan tidak, maknanya bukan begitu, berbeda. Nah, jadi inilah Iya. ketika kita tidak mengenal kaidah bahasa asli teks kitab suci, akan terjadilah kesalahan penyelewengan makna itu sendiri gitu. Contoh, saya kasih bukti yang valid terjadi penyelewengan makna di dalam kitab Roma menurut Mm-mm. terjemahan yang sudah ada. Jadi kasus yang saya sampaikan ini pernah terjadi. Maksudnya gini, Mm-mm. ketika tidak mengenal kaidah bahasa asli kitab suci akan terjadi penyelewengan makna. Apakah sudah pernah terjadi di PB? Sudah. Saya kasih contoh satu. Boleh di ayat apa, Bu? Biar Oke, saya boleh. catat. Oke, di sini Roma 9 ayat 5. Roma 9 ayat Ayat 5. TB-nya bisa dibaca TB-nya dulu. yang mana? Baca terjemahan baru Oh. saja dulu. Silakan Mereka dibaca. adalah keturunan bapak-bapak leluhur yang menurunkan Mesias dalam keadaannya sebagai manusia yang ada di atas segala sesuatu. Ia adalah Allah yang harus dipuji selama-lamanya. Amin. Oke, apa yang bisa Dimas pahami tentang dia adalah Allah yang harus dipuji sampai selama-lamanya? Ini merujuk ke Mesias kan? Mesias tadi. Mesias Benar. tadi ya. Ya, Sekarang bisa nggak lihat versi SB 2010? bentar Bu, saya Versi cari dulu. SB 2010. SB 2010. Saya bacakan saja ya. Mungkin agak sulit Boleh? mencarinya karena ini lama. Mereka adalah keturunan nenek moyang yang besar, bahkan dari antara mereka juga Al-Masih lahir sebagai manusia. Dialah yang terutama dari segala sesuatu. Stop ya, titik di situ ya. Lalu apa Ya. selanjutannya? Terpujilah Allah selama-lamanya. Amin. Hmm. Apakah sama makna yang Dimas baca pertama dengan yang saya baca kedua? Mirip sih Bu. Oke, Karena ulangi tadi ya. ada, Yang boleh? pertama, ulangi. Dengar. Jangan pakai dogma, maksudnya jangan lupakan Dimas sedang membaca dogma. Bayangkan Dimas membaca sebuah frasa. Ya, Bu. Mereka adalah keturunan bapak-bapak leluhur yang menurunkan Mesias dalam keadaannya sebagai manusia, Mm-mm. yang ada di atas segala sesuatu, titik. Ia adalah Allah. Ada penegasan di sini. Dia adalah Allah yang harus Ya. dipuji sampai selama-lamanya. Ada di situ tambahan dia adalah Allah. Lalu di SB Mm-mm. 2010, mereka adalah keturunan nenek moyang yang besar, bahkan dari antara mereka jugalah Al-Masih lahir sebagai manusia. Dialah yang terutama dari segala sesuatu, titik. Terpujilah Allah untuk selama-lamanya. Dialah Iya. Allah merujuk ke Mesias, sementara di sini titik tentang Mesiasnya baru terpujilah Allah untuk selama-lamanya. Iya. Bahasa ini Sama Bu, berbeda tapi di sekali. sini. Di sini Coba. mereka adalah keturunan bapak-bapak leluhur, Ya, yang menurunkan Mesias dalam keadaannya sebagai manusia, yang ada di atas segala sesuatu, titik. Ia ya. adalah Allah yang harus dipuji sampai selama-lamanya, gitu. Ya, itu yang terjemahan baru. Mm-mm. Kalau SB 2010, terjemahan yang dulu tahun 2010, bunyinya begini, Dimas. Mereka adalah keturunan nenek moyang yang besar, bahkan dari antara mereka juga lah Al-Masih lahir sebagai manusia. Dialah yang terutama dari segala sesuatu, titik. Iya, Lanjutannya apa? Terpujilah Allah selama-lamanya. Tidak ada penegasan dialah Allah. iya tadi Tapi ya di Bu situ ya. terpujilah Allah selama-lamanya. Ini terjemahan lama 2010. Jadi ini gini loh. Di sini cuma dibilang terpujilah Allah, tapi di terjemahan baru ditegaskan Mm-mm. dialah Allah. Orang dahulu memahaminya tidak mungkin persis sama dengan yang kalian pahami saat ini. Karena Iya benar. dialah Allah, penyataannya ada, penegasannya ada, tapi dulu tuh tidak ada penegasan dialah Allah. Sama seperti saya mengatakan, Dimas itu adalah orang yang paling ganteng seluruh Indonesia. Masya Allah, terpujilah Allah. Oke, Iya. beda dengan Tapi di frasa sini Dimas adalah ditegaskan ke aku tadi ya Bu ya.
Ya, yang di Dimas TB. adalah orang terganteng di dunia, dialah Allah. Itu beda dengan Hmm. kata-kata Dimas adalah orang terganteng di dunia, terpujilah Allah. Itu beda dengan Dimas adalah orang terganteng di dunia, dialah Allah. Itu beda sekali, ayat yang sama, terjemahan berbeda, dan mustahil kalian bisa sama memaknainya karena mohon maaf. Sedangkan konsep ketuhanan saja kalian berbeda banyak sekali, di denominasinya banyak sekali. Oke, mungkin itu dulu. Sekarang ada yang tentang ayat itu kita sepakat bahwa maknanya Boleh. Tuhan dengan Sama. menurunkan kemuliaannya sama, kita ambil di tali yang sama ya Dimas. Iya, Kemudian boleh. mungkin boleh kita lanjut tentang ayat yang aneh lagi di Bible yang bisa Dimas jelaskan ke saya. Kalau ngambil ke apa namanya? Tema yang Ibu angkat hari ini boleh? Oke, boleh boleh boleh. Kita ambil tema aja. Tadi Mau pilih mau yang mau mana di itu antara aja sih. tiga? Konsep ketuhanan, Konsep dosa, ketuhanan atau juru aja. selamat? Oke, konsep ketuhanan. Silakan Dimas memprolog apa? Silakan beri argumen, argumen. Saya kasih waktu 3 menit. Kalau tadi ya Bu ya kan barusan juga belajar bareng Bang Elias. Elias. Elias siapa ya tadi? Saya lupa. Cuman konsep Trinitas ini udah diimani dari dulu. Bahkan orang Yahudi sekalipun. Jadi jauh sebelum Dalilnya? konsil ini dalilnya ada literaturnya dari Jewish New Testament Commentary, ada dari Arias Bible Commentary dibuatnya sama Arnold GTTF, ada dari Messianic Commentary Siapa namanya? Matthew, Namanya siapa? Arno? R. Rabbani, oh Arnold Arno GTTF, Arabani? Arno bukan Arnold GTTF, Ariel's Bible Commentary. GTT. Arno bisa nanti di ini saya, literasinya bisa di japri saya nanti. Boleh, 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 boleh. Oke, saya mau Terus Bu pelajari ya, ya. terus saya Ebionit juga tahu? nemu Tahu ebionit? apa Bu? Ebionit tahu? Sudah tahu istilah ebionit? Belum, mungkin itu nanti. Aku mau jelasin Oke, tentang siap. ini dulu. Boleh, boleh. Terus konsep kan orang-orang Kristen itu juga meyakini konsep Esa atau Echad tadi. Di Ya, Declaration, Central Declaration of Scripture and Judaism, Shemau Esa itu Israel. artinya namun iya, artinya satu. Tapi bisa saja satu kesatuan dari beberapa bagian. Contohnya Oke, di scripture-nya itu ditulis ada Yom Echad, satu hari. Padahal satu hari itu ada siang, sore, malam, sore, iya, kayak pagi, siang, sore, malam. boleh. Tapi disebutnya satu hari. Ada juga pernikahan atau disebut sebagai basar ekhat dari pernikahan dua orang tapi disebutnya satu gitu. Nah, jadi esa di sini tuh bisa saja satu tapi dari beberapa bagian. Nah, konsep ketuhanan yang kami imani itu seperti itu, Bu. Jadi ada Allah Oke. Bapa itu pencipta, Yesus itu sang Hmm, firman yang jadi manusia yang kekal hmm, dan Roh Kudus itu Roh Allah itu sendiri Bu, gitu. Terus hmm. dari literatur Zohar volume 3 halaman 228, volume 2 ayat halaman 43. Di situ dikatakan gini. Kalau ini terjemahan bahasa Indonesia boleh ya, Bu ya? Boleh, boleh, nggak apa-apa, nggak masalah. Datang dan lihatlah misteri kata Adonai, ada 3 langkah. Masing-masing ada dengan sendirinya. Meski demikian mereka adalah satu. Dan begitu bersatunya sehingga yang satu tidak dapat dipisahkan dari yang Ini, lain. Yang Maha Kudus itu terungkap dengan 3 yang disatukan menjadi satu. Nah, hmm. karya-karya Zohar ini tuh karya pada abad kedua oleh orang Yahudi sendiri. Namanya itu tadi Shimon Bar Yochai di Ya, zaman Simon Bar penganiayaan Yochai. Romawi. Ya, saya Ya, saya tahu Simon Bar Yochai. berarti kita bisa menyimpulkan di sini sebenarnya Trinitas itu bukan dari Bapak Gereja tapi emang udah dari dulu ada dan diimani beberapa orang Oke, Yahudi. Terus ada lagi dalilnya, diimani. Bu. 1 menit, tadi 2 menit lagi berarti. Tadi sudah Ya, kasih berapa menit? Saya kasih 1 menit lagi ya. 3 menit. Boleh. Oke. Di Ibrani 1 ayat 8 sampai 12. Mhm. Tetapi tentang anak, ia dalam kurung Bapa berkata, tahtamu dalam kurung anak, Oke, ya menarik. Allah, dia Bapak mengatakan anaknya Memanggil sendiri Allah. memanggil Iya, Allah ya, berarti Bapak iya. memanggil Allah kepada anak ya. Dan Tuhannya benar. Dan Tuhan. Ya nggak beda Oke, ketika Yesus manggil Bapak Allahku dan Allahmu, Tuhanku dan Tuhanmu. menarik, menarik. Gitu. Boleh saya tanggapi? Ibrani 1:8. Boleh. Ibrani 1:8 ini yang selalu saya tanyakan kepada teman-teman Kristen. Apakah Mm-mm. benar Bapak memanggil Tuhan kepada anak? Iya, mungkin Dimas mengatakan benar, Bu. Kita coba lihat Ibrani 1:8 ini, kalau saya punya versi aplikasi, kalau saya klik paralelnya, itu akan nyambung kepada ayat
Mazmur 4578. Boleh? Itu paralelnya Ibrani 18 ya. Iya. Kemudian saya akan bacakan, boleh? Boleh, silakan. Tahtamu kepunyaan Allah, tetap untuk seterusnya dan selamanya, dan tongkat kerajaanmu adalah tongkat yang benar. Di Ibrani Oh iya, 18 benar-benar. dikutip, dijadikan seperti apa? Tahtamu ya Allah. Penulis Iya. kitab Ibrani mengganti ayat Mazmur dari Mm-mm. tahtamu kepunyaan Allah menjadi tahtamu ya Allah. Bukankah yang mengurangi firman itu tidak baik di dalam perspektif Kristen? Artinya penulis kitab Ibrani sudah mengganti atau mengurangi firman yang ada dari kitab Mazmur karena ini paralel. Ah, iya Ini benar. paralel. Kitab Ibrani mengutip Mazmur. Mazmur 4578. Di Mazmur 4578 tertulis tahtamu kepunyaan Allah. Tiba-tiba penulis kitab Ibrani yang kita tidak tahu siapa, yang diduga ini diduga itu, Iya. mengutip dengan menghilangkan tahtamu kepunyaan. Kepunyaan dihilangkan lalu diganti menjadi tahtamu ya Allah. Apakah orang yang sudah membuat sebuah kitab lalu mengurangi firman Tuhan masih bisa dipercaya? Jangan melampaui yang tertulis, jangan mengurangi firman Tuhan. Kitab Mazmur Oke, dikutip oke, oke, oleh oke, penulis oke. Ibrani, Benar. tapi tahtamu kepunyaan Allah di Mazmur, kepunyaan Allah dihilangkan diganti dengan tahtamu ya Allah. Bagaimana pandangan Anda tentang penulis kitab Ibrani yang kita sampai sekarang tidak tahu siapa? Mengurangi kata kitab Mazmur, dipindahkan, dikutip ke kitab Ibrani. Silakan tanggapan Anda. Kalau menurut Bu Rifa, hubungannya dengan kitab Mazmur tadi kan mengutip ya? Itu paralel. Bahkan Iya, intelektual kalian sendiri, LAI sendiri kalau TB ya, ini menggandengnya kitab Mazmur itu. Artinya Mm-mm. kitab-kitab PB banyak sekali mengutip kitab-kitab perjanjian lama sebagai nubuatan untuk Yesus. Iya Bahkan benar. Matius 21 ayat 2 yang saya permasalahkan antara teks Septuaginta dengan mesorahnya berbeda, Hosea 11 ayat 1. Banyak sekali. Mm-mm. Nah, Ibrani 1 itu mengutip Mazmur 5:45-78. Dan ini bukan saya yang bilang. Tapi kalau kalian punya aplikasinya, silakan kalian klik tanda bintang yang ada di ayat itu, maka akan bertemu ayat paralelnya. Di dalam Tadi, ayat mohon maaf Bu, paralelnya, Mazmur tadi, Mazmur berapa? Mazmur 4578. Ini ya, ini paralel ya. Ini Iya. kalau kita klik tanda bintang di sini, maka dia akan tertuju kepada ayat yang paralel. Ayat yang Oh iya, dikutip iya, iya. di apa namanya di PB mengutip kitab PL, yaitu kalau kita klik ini Mm-mm. sampai di kitab Mazmur 45 Oh iya, iya 6 sampai benar-benar. 7. Nah, di situ Iya. tertulisnya tahtamu kepunyaan Allah. Lalu Mm-mm. bagaimana tiba-tiba penulis kitab Ibrani menggantinya dengan tahtamu ya Allah? Nah, ini jadi itu yang kita harus. Kalau menurut saya nggak masalah selagi maknanya nggak berubah. Tahtamu kepunyaan Allah, tahtamu ya Dengan Allah. tahtamu ya Allah, sama saja kan Bu? Saya bicara dengan Dimas. Iya. Kursimu kepunyaan ibumu. Mm-mm. Kursimu ya Dimas, punya kamu dengan punya ibumu sama nggak maknanya? Kursimu Kalau kepunyaan kalau ibumu. kalau di Dengan konteks kursi yang aku Dimas, tadi, ya kursi saya dengan ibu saya memang konteksnya berbeda. Tapi kalau antara Allah Bapa dengan Yesus kan satu, Bu. iya, ini belum kita Iya kan? sepakati ya. Belum kita sepakati ya, karena saya minta Mm-mm. dalilnya nih. Satu apa ini? Yesus dengan Bapa satu Satu apa? hakikat, Hakikat. satu hakikat, Apa iya. makna hakikat yang Dimas pahami? Kalau hakikat itu ya satu hakikat. Kalau ntar dulu ya di sini saya mau cari definisinya Ya, biar nanti saya takut coba salah. cari definisi hakikat dulu biar kita paham mendudukkannya. Umat Islam saya mohon dengan sangat, jangan pernah ada kata hujatan karena Anda akan dihakimi oleh Allah kelak apa yang Anda tulis. Kalau teman-teman Kristen menghujat saya, persilahkan dengan hormat. Tidak apa-apa. Kalau Anda umat Islam, saya bilang, mohon dengan sangat, jangan ada yang menghujat tamu saya, hormati mereka, karena mereka adalah teman-teman kita, CNKRI. Kami sedang berdiskusi. Kami sedang berdiskusi dan bukan sedang bertengkar di sini. Tolong dihormati, saya mencintai Anda semua ikhwan fillah. Saya percaya bahwa ikhwan fillah yang ada di sini adalah ikhwan fillah yang sangat-sangat dimuliakan Allah.
tidak akan pernah berani untuk mengungkapkan kata-kata yang dilarang oleh baginda Rasulullah. Rasulullah tidak mengajarkan melaknat. Kita sama-sama, mari kita sama-sama namanya apa ya, menjadi hamba Allah yang mengikuti anjuran dari